Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello kids, good morning. How are you today? I hope all of you are doing well. Amin ya robbal alamin. Selamat datang kembali di kelas tematik untuk kelas 2 Al-Malik and Al-Qudus bersama Bu Iif. Nah, anak-anakku, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu mengenai manfaat hewan. Namun sebelum kita mulai, let's recite ta'awud and basmalah together. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas yang pertama sumber belajar pada materi manfaat hewan, yaitu Quran Surat An-Nahl ayat 80. Yang kedua, kita akan sedikit mereview pelajaran yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Dan yang ketiga adalah manfaat hewan, serta yang terakhir adalah penugasan. Sumber belajar Quran Surat An-Nahl ayat 80. Mari kita bersama-sama membaca Quran Surat An-Nahl ayat 80. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan wa ja'alakum min juludil an'ami buyutan tastakhifunaha yawma zanikum wa yawma iqamatikum wa min aswafiha wa aubariha wa asyariha asasa wa mata'an ilahin. Artinya, dan Allah menjadikan rumah-rumah bagimu sebagai tempat tinggal, dan Dia menjadikan bagimu rumah-rumah, kemah-kemah dari kulit hewan ternak yang kamu merasa ringan membawanya pada waktu kamu bepergian dan pada waktu kamu bermukim, dan dijadikannya pula dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan kesenangan sampai waktu tertentu. Nah, berdasarkan Quran Surat An-Nahl ayat 80, di situ sudah menjelaskan bahwa ternyata hewan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan kita semua. Materi yang kedua, review. Masih ingatkah anak-anak mengenai materi yang telah kita pelajari sebelumnya? Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai perkembangbiakan dan pertumbuhan pada hewan. Ayo, masih ingat nggak perkembangan hewan itu ada apa saja ya, dan pertumbuhan hewan itu seperti apa? Nah, Bu Guru akan mengingatkan sedikit ya mengenai perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan pada hewan dibagi menjadi 3, yaitu ada hewan yang bertelur atau ovipar. Yang kedua ada hewan yang melahirkan atau vivipar, dan hewan yang bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Selain perkembangbiakan hewan, kita juga sudah belajar mengenai pertumbuhan pada hewan. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai daur hidup katak, daur hidup ayam, serta daur hidup kupu-kupu. Nah, untuk daur hidup hewan-hewan yang lain, anak-anak bisa mencari sendiri ya. Ayo belajar mandiri ya. Materi yang ketiga, manfaat hewan. Tahukah anak-anak mengenai manfaat dari hewan untuk kehidupan kita? Manfaat hewan itu biasanya diambil oleh manusia untuk kehidupannya, seperti tenaganya, apa yang dihasilkannya, serta ada juga bagian tubuhnya yang kita manfaatkan untuk kehidupan kita. Contoh yang pertama adalah kuda. Kuda dimanfaatkan manusia untuk menarik delman sebagai alat transportasi, sehingga kuda dimanfaatkan tenaganya untuk membantu kehidupan manusia.
Yang kedua yaitu manfaat ayam. Nah, ayam sangat memiliki banyak manfaat ya untuk kita, seperti menghasilkan telur dan daging untuk kita makan. Terus kotorannya bisa dijadikan pupuk tanaman ya. Ayo, siapa yang suka minum susu atau makan daging sapi? Nah, daging sapi dan susu itu bermanfaat untuk kita makan ya. Dan selain itu, manfaat dari sapi yaitu kotorannya bisa dijadikan pupuk tanaman, serta kulitnya bisa dijadikan tas, ikat pinggang, dompet, sepatu, dan masih banyak lagi, sehingga sapi ini sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Siapa yang suka makan madu? Nah, madu ini dihasilkan oleh lebah, dan madu juga bermanfaat untuk sebagai obat atau untuk menjaga kesehatan kita. Selain madu, ternyata sengatan lebah juga berguna atau bermanfaat untuk terapi dan mengobati berbagai macam jenis penyakit. Yang selanjutnya yaitu ulat sutra. Nah, ulat sutra ini bisa digunakan untuk sebagai bahan membuat pakaian, serta kepompong ulat sutra ini bisa dijadikan bahan untuk kecantikan. Namun, jika anak-anak laki-laki itu diusahakan tidak menggunakan pakaian yang terbuat dari ulat sutra ya, karena dilarang oleh agama kita. Selanjutnya yaitu hewan yang sangat dekat dengan petani, yaitu kerbau. Kerbau ini membantu membajak sawah petani. Coba bayangkan jika tidak ada kerbau, pasti para petani harus bekerja ekstra. Selain itu, kerbau juga bisa dimanfaatkan dagingnya untuk dikonsumsi. Hewan yang selanjutnya yaitu domba. Ayo, siapa yang memelihara domba di rumahnya? Nah, untuk domba ini sangat bermanfaat ya. Selain menghasilkan susu dan daging untuk kita makan, juga menghasilkan bulu yang bisa dijadikan sebagai kain wol untuk membuat pakaian atau untuk membuat rajutan dan lain-lain untuk menghangatkan diri. Selain itu, kotorannya juga bisa dijadikan pupuk tanaman. Ayo, siapa yang pernah menggunakan kotoran domba atau kambing yang untuk dijadikan pupuk tanaman? Hewan merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah yang memiliki banyak sekali manfaat untuk manusia. Oleh karena itu, mari kita bersyukur kepada Allah dan kita jaga kelestariannya agar hewan-hewan tersebut tidak punah. Materi yang keempat, tugas. Untuk tugas hari ini, silahkan buat sebuah video berdurasi maksimal 2 menit mengenai hal-hal yang diketahui dari hewan. Boleh apa saja, silahkan anak-anak menerangkan ya. Yang kedua, kemudian kirimkanlah video tersebut di grup. Selamat mengerjakan dan tetap percaya diri pada kemampuanmu sendiri. Alhamdulillahirrabbilalamin, pelajaran hari ini cukup sekian. Terima kasih banyak atas perhatian anak-anak. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan menambah wawasan anak-anak. Amin ya rabbal alamin. Apabila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ya, jangan sungkan. Nah, Bu Guru juga mohon maaf apabila dalam penyampaiannya materi hari ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama terus memperbaiki diri kita dan tetap semangat ya untuk belajar. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's recite hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. See you next week.